Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Muhammad Hamdi, SE MBA. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang melimpah, dan sholawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Suraful Anans dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri yang akan menjadi moderator dan rekan saya M. Refalzi Alfarizi dengan NIM 210011262. Yang kedua, Amaris Batul Haki dengan NIM 21000111439. Dan yang ketiga, Fadil Muhammad Hajid dengan NIM 210001452. Dan yang keempat, Kevin Janitra Pranandia dengan NIM 210011474. Dan yang kelima, Zidni Himawan 21000111488. Di sini saya akan memandu hasil pemaparan materi mengenai analisis dimensi budaya dan tipe budaya. Langsung saja menuju ke materi yang pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa saja masalah yang diangkat dalam artikel tersebut. Dalam artikel ini, kami menemukan bahwa reformasi ekonomi dan pasar di Tiongkok telah melahirkan perusahaan-perusahaan dengan 3 jenis kepemilikan berbeda. Perusahaan milik negara, perusahaan swasta dalam negeri, dan perusahaan penanaman modal asing. 3 penelitian yang dilaporkan dalam makalah ini menjawab pertanyaan, apakah budaya organisasi bervariasi antar perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda, dan apakah hal ini berkaitan dengan kinerja perusahaan atau sikap karyawan seperti yang diamati di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Studi pertama menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi dimensi budaya dan menemukan 5 dimensi umum di berbagai perusahaan. Dalam studi kedua, kami memperoleh taksonomi empiris dari 4 jenis budaya organisasi yang melibatkan konfigurasi berbeda dari 5 dimensi budaya organisasi dan menemukan hubungan sistematis antara jenis budaya ini dan ukuran kinerja perusahaan yang dirasakan. Studi ketiga mengkonfirmasi hubungan antara tipe budaya organisasi dan sikap manajer menengah. Baik, saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan yang pertama. Menurut artikel tersebut, kami menemukan terdapat 7 dimensi umum di perusahaan. Dimensi tersebut yaitu yang pertama, pengembangan karyawan, yang kedua, keharmonisan, yang ketiga, kepemimpinan, yang keempat, kontribusi karyawan, yang kelima, orientasi pelanggan, yang keenam, orientasi hasil, dan yang ketujuh, inovasi. Selain dimensi budaya, kami juga menemukan 4 tipe budaya, yaitu yang pertama tipe budaya klan, kedua tipe budaya adhokrasi, yang ketiga tipe budaya hierarki, dan yang keempat tipe budaya pasar. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa tipe budaya klan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam hal moral karyawan dan masalah sumber daya manusia lainnya. Tipe budaya adhokrasi memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi ekspektasi eksternal dan kualitas akademik. Budaya pasar memiliki peran tertinggi dalam hal kemampuan memperoleh sumber daya, serta budaya hierarki tidak menunjang efektivitas kinerja. Karena budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut bersama, maka seharusnya ada beberapa karyawan dari setiap perusahaan yang dapat menggambarkan budaya organisasi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Selnitz pada tahun 1957, nilai bersama menjaga sebuah organisasi sebagai sebuah unit yang terikat dan memberinya identitas yang berbeda. Kesepakatan di antara beberapa anggota organisasi akan memberikan ukuran yang lebih akurat dan budaya perusahaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu tentang research, konteks, dan konseptual background. Dari artikel yang kami baca bahwa penelitian dilakukan dengan didasarkan konteks research dan konseptual background dalam reformasi ekonomi dan pasar di Cina memunculkan perusahaan dengan 3 jenis kepemilikan yang berbeda, yaitu perusahaan memiliki negara, perusahaan domestik swasta, dan perusahaan yang diinvestasikan oleh pihak asing. Karena hal ini terjadi, banyak perubahan di perusahaan Cina dan banyaknya perusahaan asing yang masuk di Cina, yang mana itu menjadi perhatian dari akademisi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami sifat dari informasi perubahan dan pengaruh terhadap perilaku dan hasil dari perusahaan.
yang mana itu menimbulkan keingintahuan yang tinggi dari para manajer agar perusahaan lokal tidak ketertinggalan dari perilaku organisasi yang datang dari perusahaan asing yang ada di Cina, serta perbedaan yang diamati oleh perusahaan lokal atau swasta tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain lingkungan institusional, tahap pengembangan, dan sumber praktek manajemen yang ada. Para peneliti terdahulu telah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang membedakan budaya perusahaan adalah teknologi dan pertumbuhan industri. Dengan hal ini, untuk mengeksplorasi sifat budaya organisasi di ketiga jenis perusahaan ini dan untuk menyelidiki hubungan antara budaya organisasi dan hasil organisasi, termasuk kinerja perusahaan dan sikap kerja manajerial dalam ketiga perusahaan tersebut. Sebagai contoh, menurut Hetman dan Jen 1994, bahwa nilai-nilai budaya perusahaan berhubungan dengan tingkat teknologi dan pertumbuhan industri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 varian budaya organisasi, diantaranya 3 perusahaan kepemilikan yang berbeda, yaitu yang pertama perusahaan milik negara, kedua perusahaan swasta dalam negeri, dan yang ketiga perusahaan penanaman modal asing. Budaya organisasi tersebut memiliki 7 dimensi umum dan 4 tipe budaya dengan tipe budaya diantaranya adalah 1. Klan, 2. Advokasi, yang ketiga hierarki, dan keempat pasar. Sehingga budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut bersama oleh para karyawan dalam sebuah organisasi dan juga menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah organisasi. Dengan memahami budaya organisasi, karyawan dapat lebih memahami bagaimana mereka diharapkan untuk berperilaku dan berkontribusi pada organisasi tersebut. Baik, sesi pemaparan telah usai, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.